Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Damayanti dari Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Dosen pengampu Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Mata kuliah Pengantar Pendidikan. Subtema alat pendidikan, pengertian alat pendidikan, macam-macam alat pendidikan, kriteria pemilihan alat pendidikan. 1. Pengertian alat pendidikan. Semua umum alat pendidikan yaitu digunakan untuk mencapai tujuan dan pendidikan dan membedakan faktor dan alat pendidikan. Faktor adalah hal atau keadaan yang ikut serta menentukan berhasil tidaknya pendidikan, sedangkan alat adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pendidikan. Sementara itu, Ahmad Dr. Mariba memandang alat pendidikan dari aspek fungsinya, yakni alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Dan praktek pendidikan, istilah alat pendidikan yang sering identik dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media. Media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi, interaksi edukatif antara guru siswa dalam proses macam-macam alat pendidikan. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidik yang penting sekali, terutama anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kecil belum menginspiratif apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam artian sosial. Oleh karena itu, pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Sejak dilahirkan, anak-anak harus dilatih dengan kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti dimandikan dan ditidurkan pada waktu tertentu, diberi makan yang digunakan dengan teratur, dan sebagainya. Anak-anak dapat menuntut taat kepada peraturan-peraturan dengan jalan membiasakannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam rumah tangga ataupun keluarga, di sekolah, dan juga di tempat lain. Supaya pembiasaan itu dapat lekas tercapai dan baik, hasilnya harus memenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain: mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat. Jadi, sebelum anak itu mempunyai kebiasaan lain yang berlawan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. B. Pembiasaan itu harus menerus berulang-ulang dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. Untuk itu dibutuhkan pengawasan. Macam-macam alat pendidikan. Macam-macam alat pendidikan. Granat, maksud ganjar. Ganjar adalah salah satu alat pendidikan yang untuk mendidik anak-anak supaya anak merasa senang karena perbuatan atas pekerjaan yang dapat penghargaan pendidikan. Bermaksud supaya dengan pengajaran itu anak menjadi lebih giat dan hanya untuk mempertingkat prestasi dan yang dicapai oleh bekerja dan membuat lebih lagi. Macam-macam pengajar beberapa perbuatan atau sikap pendidik yang dapat merupakan ganjaran bagi anak didiknya. Guru mengangguk-angguk tanda senang dan membenarkan suatu jawaban yang diberikan oleh anak. Guru memberi kata-kata yang membiarkan pujian seperti, rupanya sudah baik pula tulisanmu. Kalau kau mau terus berlatih tentu akan lebih baik. Pekerjaan dapat juga menjadi suatu ganjaran. Contoh, engkau kan segera saya beri soal satu yang lebih suka sedikit. Ali karena yang nomor 3 rupanya agak terlalu baik kau bekerja. Ganjaran dapat juga berupa tanda-tanda yang menyenangkan berguna bagi anak-anak, misalnya pensil, buku tulis, gula-gula, atau makanan yang lainnya.
Kriteria pemilihan alat pendidikan. Alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Biaya alat pendidikan relatif murah. Alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila di tempat atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. Alat pendidik relatif ringan untuk mudah. Secara lebih rinci, syarat-syarat alat pendidikan harus diperhatikan pendidik adalah ukuran fisik terdidik agar pemakaiannya fungsi dan efektif. Bentuk dasar yang memenuhi syarat sebagai berikut. Sesuai dengan aktivitas terdidik dalam proses pendidik. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.